di babak kedua bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah. Eduardo masih bisa disambar dengan baik oleh Danang. Pablo Francis mengenai kaki Basri Badusalam. Ya, cukup berbahaya tackling yang dilakukan oleh Basri. Kita tahu dia sudah mendapat kartu kuning pertama tadi di babak pertama. Ya, kita lihat bagaimana dia melakukan gerakan yang sebenarnya yang menjadikan sebuah pertanyaan, mengapa belum diturunkannya seorang Rudi Widodo untuk menggantikan sebuah Camelo pada babak kedua ini. Dan kembali wasit Suwartono melihat bahwa Ardan Aras melakukan pelanggaran terhadap Njam Rohiman. Menghentikan laju Njam Rohiman. Dan seperti biasanya, bola mati kembali dihadapi oleh 3 legiun asing Persijap Jepara. Ada Arnaldo Vilaba, Pablo Francis, dan juga Evaldo da Silva. Dan Arnaldo Vilaba, sebuah pressing bola yang begitu baik, masih bisa dipatahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya, kita lihat tendangan yang baik dilakukan oleh Arnaldo Vilaba, tapi aksi yang pertama kali dilakukan oleh seorang Dian Agus dengan ketenangan dan Tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tampaknya akan dieksekusi oleh Supardi. Langsung ke depan gawang dan nyaris saja ada Eduardo di situ. Masih bisa ditutupi oleh Amarildo Souza. Sebuah bola matang yang dilepaskan oleh Supardi tadi. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Ini adalah merupakan tendangan penjuru yang kedua bagi Pelita Jaya di babak kedua. Basri Badusalam. Errol Iba. Masih Iba melewati Amarildo Souza, melepaskan umpan ke tiang jauh. Lepas bola tadi dari tangan Danang. ya ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Persijap. Ketika mereka unggul 1-0 memasuki babak kedua, mereka sepertinya sudah cukup puas. Mereka lebih memberikan keleluasaan anak-anak Pelita untuk mendekati lini gawang dari mereka, sehingga terlihat bagaimana justru anak-anak Pelita yang lebih banyak memiliki peluang. Dalam tak lambat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi berhasil kotak penalti Pelita Jaya. Pablo Francis. 1 lawan 1 kita lihat. Pablo Francis yang juga Errol Iba. Jatuh Pablo Francis. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Errol Iba terhadap Pablo Francis. Cristiano Lopez. Jatuh Aji Nurpijal. Belum berhasil membahayakan gawang Persijap Jepara. Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya yang telah menciptakan 9 gol sejauh ini. Terlihat bahwa memang di sini Junaidi ingin memaksimalkan pertahanan mereka, karena kita tahu Sofyan adalah pemain berkarakter bertahan, defender yang cukup tangguh. Ini menunjukkan memang keinginan dari Persijap untuk mempertahankan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Ada 8 pemain Persijap yang menutup benteng pertahanan mereka. Amarildo Souza, masih Souza, memasuki daerah pertahanan Pelita Jaya. Dan kembali asisten Mujianto melihat bahwa Arnaldo Vilaba lebih dahulu berada pada posisi offside sebelum menerima
bola yang dilepaskan oleh Amarildo Souza tadi. Dan kembali melakukan protes yang cukup keras, menghasilkan kartu kuning. Sebagai tombak kembar, terjalin kerjasama yang erat. Kita lihat bagaimana tidak hanya posisi mereka yang jauh, juga sering terjadi salah pengertian antara kedua bomber itu. Supardi lepaskan umpan, langsung ke kotak penalti ada Cristiano Lopez. Dan kembali peluang Mas Pelita Jaya gagal dimaksimalkan oleh M. Ridwan. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana begitu bebasnya seorang M. Ridwan. Sayang sekali gagal dimaksimalkan dengan baik. Ya, saya pikir timing yang kurang tepat. Hanya saja tumpuan yang tidak tepat dilakukan oleh seorang M. Ridwan. Dan kita juga tahu M. Ridwan tidak mempunyai naluri gol yang tinggi seperti Ardan Aras, M. Ridwan, Rudi Widodo, kembali ke Rudi Widodo, sebuah kerjasama 1-2, Camilo. Ya, kembali kita lihat bagaimana screening ball atau penguasaan bola dari Camilo yang sangat minim, sehingga dengan mudah dia dihalangi oleh pemain belakang Persija ketika akan melakukan contekan bola. ya sebuah kerjasama yang baik dilakukan oleh Rudi Widodo dan juga Jalaluddin. Hanya saja timing dan screening yang dimiliki seorang Camilo tidak begitu Kembali sempurna. peluang Pelita Jaya masih bisa dipatahkan oleh Danang dan lagi-lagi diperoleh oleh Camilo. Ini adalah merupakan peluang manis yang ke-6 yang didapatkan oleh Camilo sepanjang 78 menit. Ya, kita lihat bagaimana Pelatih yang berasal dari Singapura. Kembali Cristiano Lopez. Masih tampak penasaran Cristiano Lopez, belum mampu membahayakan gawang Persija Jepara yang dikawal oleh Danang. Dalam gerak lambat, penguasaan bola yang dilakukan oleh Cristiano Lopez terlihat merupakan sebuah pelanggaran. Juga patut diberikan acungan jempol bagi Arnaldo Vilaba yang selama ini cukup rajin dalam memberi peluang ataupun mencari peluang. Kita lihat betapa keras kerja seorang Arnaldo Vilaba untuk menciptakan sebuah peluang dari kesalahan seorang Ardan Aras. Hanya saja Dian Agus berada di posisi yang cukup tepat dan menyelamatkan gawang Pelita. Ini adalah peluang yang diperoleh oleh Arnaldo Vilaba tadi. Berhasil melewati Joda, Eduardo, M. Ridwan, masih M. Ridwan. M. Ridwan masih membentur badan Rudi Widodo. Dan Camilo juga gagal. Sebuah peluang emas yang ke-7 yang diperoleh oleh seorang Camilo. Masih bisa dimuntahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. ya, kegagalan Camilo barusan memang menguatkan atau membenarkan dugaan kita bahwa dia bukan seorang pembunuh yang bagus di kotak penalti. Tercatat 7 kali dia memiliki peluang emas, tak satu pun mampu dicetak menjadi gol. Kita lihat bagaimana dekatnya jarak antara dia dan Danang dan bagaimana bebasnya